Bismillah, Assalamualaikum. Ini dia bagian berikutnya, Kampung Kakek, karya dari Gui Ernald, bagian ke-11. Bayu bergidik. Sarah melepaskan pegangan tangannya dari kakaknya dan melihat kakaknya. Mbah Suroso pun tetap memandang kepada Bayu. Dan kalau aku nggak salah, Bayu ketoke yo pernah ketemu. Bayu kelihatannya juga pernah bertemu. Bayu membelakakan matanya. Mas Eyang? Eyang tidak tahu. Tapi setahu Eyang, Nyai Cempaka Rani itu kalau pas tenang, wanginya seperti bunga cempaka, kembang kantil. Tapi kalau sedang marah, baunya harus seperti darah. Itu bau yang aku cium di kamar waktu kamu menginap di rumahku dulu. Makanya aku bilang ada yang tidak beres. Kalau itu benar Nyai Cempaka Putih, maka dia sedang marah. Kalau dia marah, kuatirku pageblok. Itu juga alasanku untuk setuju mengadakan Nurwakala ini. Oh, pada waktu saya... Bayu menahan diri dan tiba-tiba tersenyum malu-malu. Bayu melanjutkan. Sebelumnya saya minta maaf. Tadi saya marah-marah. Saya bahkan berkata kasar kepada bapak ibu. Yang menjawab justru bapak-bapak yang ada di luar. Ora apa-apa le, kata mereka. Bayu tiba-tiba merasa malu dan tersenyum. Melihat itu, Mama menatap ayah dan tersenyum. Bayu meneruskan perkataannya. Pada waktu saya ngompol itu ya Yang. Alah, kamu ngompol yuk? Tanya Mama. Semua yang hadir tiba-tiba tertawa. Dan tawa itu memecah segala ketegangan yang terbangun sejak dari hutan. Ganteng-ganteng kok ngompol, minta disunat lagi mungkin, timpal Pak Le, yang membuat tawa di ruangan semakin membahana. Ruangan yang tadinya terasa berat tiba-tiba menjadi enteng. Wajah-wajah yang tegang dan hikmat itu berganti menjadi sumringah. Para perempuan saling berbicara satu dengan yang lain. Dan bule berdiri. Ada yang mau tambah kopi atau teh? Beberapa orang mengangkat gelasnya. Karena tanpa sadar mendengar cerita kakek dan Mbah Suroso, beberapa orang menghabiskan wedang mereka tanpa mereka sadari. Sarah berdiri. Sarah bantuin bule. Bule tertawa dan mengulurkan tangannya ke Sarah. Sarah berdiri dari tempat duduknya, menyambut uluran tangan bulenya, menggandengnya. Beberapa waktu yang lalu, mereka, keluarga yang hampir saja kacau balau, berkat ompol kekacauan itu tercairkan. Kadang hanya butuh sesuatu yang sederhana untuk memperbaiki keadaan. Aku tidak tahu kok bisa-bisanya. Aku jadi tidak melihat apapun ketika tanam sajian tadi. Mungkin ada yang menutup mataku, ujar Mbah Suroso. Bayu yang lihat. Iya tole. Tiba-tiba saja Pak Simon angkat suara. Pria yang dari tadi cuma dia mendengarkan itu mengeluarkan sebatang rokok putih dan menyalakannya. Mama yang sudah pulih dari perasaan tertekan hampir angkat suara tentang rokok itu. Tapi, ayah menahannya. Mama jadi urung bicara. Bayu bisa membaca ekspresi mamanya dan terkikik kecil. Opa Simon juga lihat kan? Bayu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan serupa. Pak Simon justru menggeleng. Masa sih Opa? Kata Bayu. Pak Simon tetap menggeleng, lalu menghisap rokoknya panjang sekali. Ayah Simon bukannya tidak merokok toh? Siapa lagi jika bukan Mama yang bicara? Saya ini udah tidak merokok beberapa tahun, tapi tetap bawa rokok, jaga-jaga kalau pengen. Nafas saya dulu sering sesak, tapi sekarang saya tahu kenapa sesak saya hilang sama sekali beberapa tahun belakangan ini. Tapi ada yang kesini buat berobat dari sakit paru-parunya loh. Kalau nanti tambah parah gimana? Mama mengomel, tapi tak memandang kepada siapapun, justru menatap langit-langit. Satu saja Jen, tambah kangen, jawab Pak Simon. Satu saja loh ya,
Dan Mama melihat kepada Bayu. Yang sakit jangan ikut-ikutan lo ya. Kembali ke topik tentang Nyai Cempaka. Berarti Nyai Cempaka Rani itu yang ke kamar saya itu, Eyang? Tanya Bayu. Yang pakai baju merah? Benar, bajunya merah, teriak kakek. Bataji, itu yang dulu diceritakan Mbah Buyutmu bajunya merah, Le. Tapi kalau yang saya lihat tadi, Bayu menahan nafasnya. Wajahnya tiba-tiba menegang. Orang-orang yang sempat mencair tiba-tiba tertuju kepada Bayu. Saya tadi melihat panggung jatilan di pohon tengah hutan itu. Itu memang kerajaannya Nyai Cempaka Rani, ujar Mbah Suroso. Bukan, Bayu mengherdik. Orang-orang kembali serius. Wajah-wajah tegang itu mengeras. Perempuan berbaju merah itu seperti sinden. Dia melayani dua orang lain. Saya tidak melihat wujudnya. Tapi itu yang tadi mendekat kepada saya. Semakin mereka mendekat, tubuh saya semakin sakit dan panas. Itu kenapa saya tadi membanting-banting tubuh saya ke tanah. Saya menghilangkan rasa sakit saya, tapi sekaligus menghindar dari dua orang tadi. Ini serius tak? Mama merinding ini. Mamanya Bayu menunjukkan lengannya yang mengkirik ke depan. Iya, dia bukan pemimpin kerajaan itu dan itu bukan kerajaan. Pohon itu cuma seperti alun-alun tempat pertunjukan jatilan digelar. Mbah Suroso yang selama ini menganggap itu kerajaan Nyai Cempaka Rani kaget. Lah, mosok tole? Benar, Eyang. Saya nggak bohong. Saya nggak berani main-main urusan begini. Saya bahkan melihat perempuan berbaju merah itu duduk bersembah bakti kepada dua sosok yang tidak kelihatan wujudnya itu. Memang bukan, Pak Simon angkat bicara. Ayah yang terkejut, karena ayah tidak pernah mengetahui bahwa orang tua angkatnya itu mengetahui hal-hal seperti itu. Ayah yang sedari tadi diam membuka suaranya. Ayah tahu. Pak Simon mencecapkan rokoknya ke asbak. Dan tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Dia menatap ayah Bayu. Maafkan ayah ya, Wijaya. Ini terkait Mbak Ratna. Maksud ayah bagaimana? Saya sama sekali nggak paham ya. Ayahnya menatap ayah angkatnya itu penuh pertanyaan. Opa tadi tidak bisa melihat yang Bayu lihat. Pak Simon menatap Bayu, melanjutkan perkataannya. Tapi Opa pernah bisa melihat. Karena itu Opa tadi bilang Bayu jalan terus. Opa pikir semua akan baik-baik saja. Karena dua buaya putih itu memang tidak tinggal di pohon itu. Dia tinggal di Danau Kawah, tempat tanam sajen yang terakhir. Opa nggak tahu kalau ternyata dua buaya putih itu ada di sana. Bayu merasa bulu kuduknya merinding luar biasa. Namun kakek, Mbah Suroso dan penduduk desa tahu cerita kisah buaya putih kembar yang tinggal di Danau Kawah. Konon mereka adalah penguasa gunung tersebut. Yang sekarang ikut Bayu, itu dulu ikut Ratna. Suara Pak Simon terpotong-potong oleh tangisannya. Sarah keluar bersama bule membawa minuman. Tapi melihat bahwa situasi ruang tamu sudah berubah sama sekali, mereka meletakkan saja minuman itu di meja dan bergabung duduk bersama yang lain. Saya tadi tidak melihat mereka seperti buaya. Mereka seperti manusia. Hanya Bayu tidak bisa melihat wajahnya. Bayu mengatakan itu tanpa tekanan apapun. Jadi ayah yang kasih penyakit itu ke Bayu. Ayah Bayu berdiri, wajahnya memerah. Mamanya menarik tangannya dan menariknya kembali untuk duduk. Aku gak ngerti, keluarga kok isinya setan-setanan semua. Apa gak bisa hidup normal kayak orang lain? Sekarang orang yang kelihatannya baik justru kasih masalah ke cucunya. Apa karena itu Mbak Ratna gak punya anak? Jadi selama ini uang ayah itu dari pesugihan. Memalukan, kata ayahnya Bayu. Wijaya. Enggak Wijaya, kamu salah paham nak. Pak Simon hendak meneruskan perkataannya tetapi dipotong oleh ayah Bayu. Apa Bayu tadi gulung-gulung di hutan itu juga salah paham? Anak saya yang gereng-gereng kayak macan itu salah. Salah paham itu. Dan juga gosong di dadanya itu salah paham. Jika tidak ditahan oleh mama, ayah sudah hampir berdiri lagi. Kok ya tega ya? Yah, Bayu berbicara kepada ayahnya. Di hutan tadi Opa Simon bantu Bayu.
Iya, bantu kamu buat makanin kamu ke buaya-buaya itu kan? Emosi ayahnya jelas tinggi. Bule dan Sarah yang masih kebingungan tidak tahu harus memihak kepada siapa. Begitu juga orang yang hadir. Mereka tidak tahu bahwa keluarga yang kelihatannya begitu bahagia, segalanya ada, ternyata rapuh. Itukah harga yang harus dibayar untuk sebuah penampilan? Menampakkan keduniaan segalanya indah dan melimpah, tetapi keropos dan mati di dalam? Pak Simon lanjut menjelaskan. Ratna dulu TBC ketika aku bawa ke sini. Dulu TBC tidak seperti sekarang. Obatnya gampang dicari. Dulu kalau TBC, obatnya adalah tinggal di kawasan sejuk sambil terus minum obatnya. Karena itu, anakku satu-satunya itu kubawa ke sini supaya dia bisa sembuh. Dan aku berterima kasih kepada Pak Taji yang menerima Ratna di sini. Egois. Ayah Bayu mengangkat kedua tangannya ke depan wajahnya dan melesakkan tubuhnya ke kursi, membuang wajah dari ayah angkatnya itu. Dengarkan dulu, Jaya. Pak Simon meneruskan ceritanya. Dan Ratna memang sembuh. Dokter menyatakan penyakitnya sudah tidak ada lagi. Orang tua mana yang tidak senang kalau anaknya sehat? Lalu, saya sekarang harus senang anak saya sakit, diikuti setan. Ayah Bayu masih membuang wajahnya. Dengarkan dulu toh, tukas kakek. Pak Simon pun melanjutkan. Tapi ketika aku memandikan dia, aku menemukan bekas gosong seperti gosongnya Bayu di dadanya. Aku tidak tahu sampai aku bermimpi malam itu. Dan anak kecil yang merangkul Ratna, anak laki-laki. Aku cari tahu kemana-mana apa yang terjadi. Sampai aku tanya orang yang ngerti. Katanya kalau mau anakku bebas, aku harus memindahkan anak kecil itu ke orang lain. Dan tiba waktu itu, Pak Taji minta tolong supaya aku merawat kamu di rumahku. Pak Simon menahan perkataannya. Aku pikir itu kebetulan. Aku bisa minta tolong memindahkan anak kecil itu dari Ratna ke kamu. Aku hanya ingin Ratna sembuh dan tidak tersiksa lagi dengan sakitnya setelah TBC-nya lalu sakit itu. Semua orang terkesiap. Ayah Bayu benar-benar meledak. Dia memukul meja. Oh, jadi selama ini keluarga kamu itu cuma jadi tumbal ayah toh? Ayah macam apa? Dia mengepalkan tangannya hendak menghantam Pak Simon. Oh, pantas karena itu ayah mau membiayai semua biaya ruatan Bayu kan? Biar cepat Bayu dicaplok buaya. Diam kamu gak tahu apa-apa. Pak Simon terbawa emosi. Dia berdiri menjawab pernyataan dari ayahnya Bayu, Wijaya. Apa? Ayah Bayu juga berdiri berhadapan-hadapan dengan Pak Simon. Orang-orang yang menarik keduanya supaya tidak sampai terjadi perkelahian. Kamu pernah dadamu sakit? Kamu pernah dadamu gosong seperti yang dialami Bayu? Tanya Pak Simon kepada ayah Bayu, Wijaya. Jawab, pernah atau tidak? Kemarahan masih terpancar di wajah Pak Wijaya. Karena aku sayang kamu. Setelah kamu datang ke rumah, setelah aku melihat kamu, aku gak melihat kamu sebagai cuma anaknya Pak Taji, Jaya. Begitu aku melihat kamu, aku seperti melihat anakku yang lain. Kamu itu aku anggap anak bungsuku. Apa yang terbaik yang aku kasih ke Ratna, juga aku kasih ke kamu. Aku gak pernah mindah anak kecil itu ke kamu. Ngerti kamu? Pak Simon melanjutkan. Kamu ingat, waktu kamu kenaikan kelas 6, kamu minta sunat. Aku menyunatkan kamu di sini. Di kampung ini. Kita pergi ke sini bersama mbakmu. Ingat? Sore hari bersama Ratna, aku naik ke Gunung K. Kamu pikir ngapain? Aku ingin melepaskan anak kecil itu dan mengembalikan dia ke asalnya. Di situ aku tiba-tiba masuk ke entah dunia apa. Ketemu orang tua anak itu. 2 buah buaya putih itu di Danau Kawah. Ayah Bayu beringsut mundur. Aku mau melepaskan anak itu dan orang tuanya. Kedua buaya itu menerimanya, tapi anaknya tidak mau lepas. Dia minta ganti, dan kamu tahu siapa yang menggantikan Ratna? Siapa yang membawa anak kecil itu selama bertahun-tahun? Aku. Ayah
Bayu terduduk mendengar penjelasan Pak Simon. Aku juga ayah sama kayak kamu. Ayah akan melakukan apapun untuk anak-anaknya. Aku juga akan melakukan itu untuk anak-anakku. Aku juga tidak mau anakku celaka. Dan kamu itu juga anakku. Napas Pak Simon tersengal. Air mata menitik dari matanya. Bibirnya bergetar. Aku juga gak akan merelakan anakku, cucu-cucuku mengalami masalah. Lebih baik aku yang sengsara. Asal anakku bisa hidup senang. Aku gak akan mengorbankan kamu, nak. Tidak akan. Beliau mengatakan kalimat-kalimat terakhirnya itu dalam air mata. Air mata ayahnya Bayu tiba-tiba pecah. Dia tidak kuasa. Dia memeluk ayah angkatnya. Ayah, maafkan Jaya, ayah. Sarah menangis, Mama menangis. Pak Lek dan kakek tidak luput dari air mata. Bule justru memandang kepada Bayu. Air matanya tertahan. Perempuan itu agaknya merasa bahwa derita itu akan dibawa oleh Bayu terus-menerus sampai dia tua. Siapa orang yang bisa hidup seperti itu? Kita ini keluarga, nak, ucap Pak Simon kepada ayah Bayu. Lalu Bayu? Tanya ayah Bayu ke Pak Simon. Ketika mereka semua kembali duduk, Pak Simon melanjutkan. Aku tidak tahu. Tapi sejak dulu aku bermimpi. Mimpiku selalu Bayu. Anak kecil yang ikut aku senang bermain-main dengan Bayu. Mereka sangat akrab sejak kecil. Tapi aku tidak akan membiarkan Bayu begitu. Aku jujur tidak tahu bagaimana dia berpindah kepada Bayu. Aku hanya tahu begitu tiba-tiba gosong di dadaku hilang. Dan justru Bayu yang tiba-tiba sakit. Aku tahu ketika itu anak itu sudah pindah ke Bayu. Nyai Cembakarani selalu mengajak anak ini pulang. Bayu berkata pelan tiba-tiba. Keluarganya juga merindukan dia. Kita lepaskan dia ke keluarganya. Sarah yang awalnya sama sekali tak percaya pada hal-hal semacam ini, tiba-tiba memunculkan perkataan yang di luar dugaan. Tapi dia gak mau pulang, tutur Bayu perlahan. Suasana menjadi hening. Semua mata melihat Bayu. Ya sudah, kita siap-siap ruatan. Sudah mau jam 8. Tukas Bayu, dia tersenyum, pasrah. Ruatan itu mungkin tidak akan ada gunanya. Namun paling tidak menyenangkan penonton yang haus hiburan. Membuat orang lain senang, apa salahnya? Bayu berjalan ke belakang menuju kamar mandi. Seolah dia tak takut lagi pada kamar mandi itu. Sebelum masuk kamar mandi, dia berbalik ke belakang, berkata kepada semua orang di ruang tamu. Oh iya, Nyai Cembakarani sejak tadi mengikuti kita dari hutan. Dia sekarang berdiri di jalan depan rumah, cuma mengawasi. Tidak kelihatan kepingin masuk mengambil momongannya. Mungkin benar, sudah kerasan, kata Bayu. Dan sementara itu, di tempat lain, Dalang itu memandang keduanya. Dia tersenyum kepada Bayu dan Sarah, berjabatan tangan dengan ayah, mama, kakek, dan Pak Simon. Lalu berbicara dengan Mbah Suroso. Kados pundi kalau wau keliling desa lan tanam sajenipun? Bagaimana Pak tadi acara keliling desa dan tanam sesajinya? Tanya Pak Dalang. Mbah Suroso tidak mengatakan apapun selain hanya tersenyum. Dalang itu mungkin mengartikan senyum itu sebagai lancar tanpa halangan. Dalang itu menghabiskan waktu dengan merokok dan diam sebelum dia berbicara kepada orang-orang di balai desa itu. Kok ada yang tidak pas ya rasanya? Tentu saja semuanya tahu, tapi mereka hanya tersenyum. Kakek yang angkat suara. Sudah baik semua. Dan Dalang itu berdiri dari tempat duduknya dan lalu berkeliling ruang balai desa itu. Dia sempat berhenti di beberapa titik dan seperti menghirup sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia berjalan menuju Mbah Suroso. Panjenengan ngambet arus napa mboten? Anda mencium bau anjir mboten? Mbah Suroso jelas tahu yang dimaksudkan, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Nampak sekali Dalang itu tidak tenang. Wayang akan dimulai pukul 10 malam, sekitar sejam lagi. Kira-kira tengah malam ruatan akan dilaksanakan. Dalang itu tentu tahu bahwa Murwakala bukanlah sebuah lakon biasa.
lakon itu harus dibawakan oleh dalang yang memang mengerti dan tahu tata cara meruat secara murbakala. Tidak semua dalang bisa melakukan ruatan serupa itu. Untuk persiapan ruatan memang bisa dilakukan oleh orang lain, tapi ruatan itu sendiri dilakukan sang dalang di tengah pertunjukan. Bener ya, tanam sesajinya berjalan lancar. Bayu yang menjawab dengan keras. Inggih Pak Dalang. Dalang itu mengambil nafas panjang. Nampak sekali bahwa dalang itu tidak yakin. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Apakah firasat dalang itu benar-benar sangat buruk sehingga dia tidak yakin untuk melakukan acara ini? Nantikan lanjutannya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih teman.